Assalamualaikum Mbak, sehat Mbak? Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sehat sekali dan sangat sehat sekali. Jangan panggil Mbah dong, kan saya masih muda, panggil Mas saja. Ini penghormatan saya Mbak, karena dengan mempunyai ilmu supernatural yang sangat tinggi Mbak. Mbak, saya Ya, mau tanya Mbak, ini silaturahmi dan sekedar kita tanya-tanya Mbak ya. iya, iya, monggo, monggo. Jenengan bisa mempunyai ilmu pengetahuan tentang ilmu gaib itu sejak kapan Mbak? Kalau saya untuk mengetahui lebih detailnya itu sepertinya saya juga kurang tahu. Soalnya itu sudah ada sejak saya masih kecil dan saya berasa itu sekitar umur 5 tahunan kalau nggak salah itu tuh saya sudah bisa lihat ini itu cerita ini ke sama orang tua saya itu terus bisa lihat yang aneh-aneh atau kok alamnya kok beda begini begitu kalau di nyatanya itu kayak kota kok di gaibnya seperti hutan belantara itu sudah dari 5 tahun yang Jadi lima Mbak tahun dulu. tahu itu Mbak, maksudnya di sekelilingnya itu lihat makhluk gaib gitu Mbak, kayak jin atau apa gitu Mbak. Kemungkinan seperti itu, seperti orang bilang-bilang itu termasuk makhluk gaib. Itu menurut saya itu sesuatu hal yang sudah biasa karena antara alam gaib dan alam nyata atau alam manusia ini itu karena saya mungkin terlalu sudah sering sekali melihat, jadi seperti sama saja. Banyak tamu yang datang ke rumah Mbak. Saya lihat itu banyak mobil-mobil yang datang, makanya saya juga ke sini silaturahmi. Itu tamunya itu dari mana saja Mbak? Kalau untuk dari wilayah sendiri itu memang rata-rata mereka itu ya sudah pada tahu kayak saya kayak gimana itu kayak sudah mereka udah sangat mengenal lah. Untuk dari luar Jawa itu bahkan sampai ke Papua itu sudah banyak sekali yang kesini. Ada yang dari luar negeri Mbak, datang Mbak? Kalau dari luar negeri sendiri itu katanya kalau disebut orang luar negeri atau orang asing itu memang ada. Cuman mereka itu sudah lama tinggal di Indonesia atau mungkin sudah bertahun-tahun tinggal di Indonesia. Mau tanya Mbak, Ya, sebetulnya jenengan itu keahliannya dalam bidang spiritual itu apa Mbak yang paling dominan gitu Mbak? kalau saya itu ya sebenarnya hampir semuanya Mas bisa Menguasai gitu. menguasai. eh, Kebanyakan yang datang ke sini itu mereka itu mm, eh, seperti kekurangan materi atau meminta kekayaan atau mungkin pengelarisan atau sekedar untuk eh, apa ya menambah kepercayaan diri. Kebanyakan itu kan mereka Jadi eh, yang datang itu tamu-tamu yang datang itu kebanyakan minta apa Mbak? kalau yang paling banyak itu mereka meminta kekayaan atau pesugihan. Gitu Mbak. Karir misalnya Mbak. Karir banyak sekali, terutama itu yang mereka yang bekerja di seni atau di keartisan gitu. Jabatan Mbak, misalnya ada yang ingin jadi apa gitu. Kalau jabatan itu ya lumayan banyak juga. Tapi kalau untuk presiden saya tidak mau karena presiden itu cuma satu, jadi saya nggak bisa kalau presiden. Iya iya iya. Jadi semuanya bisa gitu ya dibantu, tapi khusus untuk kayak kepala negara tidak Kepala gitu ya. negara itu tidak bisa, soalnya itu kan cuma satu saja. Kalau untuk pejabat-pejabat ataupun apa itu kan biasanya kan lebih dari satu, 10 mungkin bahkan atau lebih dari 20 itu kan masih bisa. Kalau metodenya atau medianya pakai apa Mbak dalam pengobatan atau mungkin pelayanan para tamu itu Mbak? Kalau untuk saya pribadi itu eh, lebih ke metode pakai air ya. Kalau saya lebih pakai air. Kebanyakan itu pakai air. Hmm. Dan mereka pun bawa air sendiri, bukan saya menyiapkan. Oh gitu, air mineral gitu ya Mbak? Iya, air putih lah pokoknya. Ya. Kalau banyak juga yang cewek-cewek hadir Mbak, misalnya kayak PL atau apa sejenisnya gitu Mbak. Banyak sekali mas, itu terutama yang pekerja malam itu kayak semacam pemandu lagu ataupun yang di klub malam atau di diskotik itu biasanya itu mereka lebih mencari apa ya namanya karir atau biar keartisannya itu lebih mumpuni.
Para tamu yang datang itu biasanya nginep atau langsung pulang itu, Mbah? Gimana mereka mau langsung pulang? Sedangkan mereka itu harus mengantri dulu berlama-lama berpuluh-puluh orang yang sebelumnya sudah datang lebih dulu. Jadi mereka mau nggak mau ya harus menginap. Hmm. Apa ada penyediaan tempat nginap itu, Mbah? Untuk tempat menginap itu sudah saya sediakan itu di belakang rumah saya itu sekitar ada beberapa hektar itu sudah dibangun untuk khusus penginapan dan itu juga dikelola warga-warga Tuh, desa kayak saya. makanya saya lihat tadi parkir luas, Mbak, ya di belakang itu ya. Banyak juga mobil-mobil yang parkir itu banyak pada yang nginap itu, Mbak. Iya, itu mereka parkir mobil itu di depan itu kan sudah tersedia tuh luas juga dan banyak sekali dari mereka yang datang dari luar pulau atau luar kota itu pasti menginap di sini. Mbah, kalau mereka yang sudah datang, kemudian datang lagi enggak, Mbak? Misalnya mengucapkan terima kasih atas apa namanya, dia merasa dibantu karena sukses atau karena memang doanya Mbah atau jambi-jambinya Mbah itu terkabul gitu, Mbak. Jadi gini Mas, ibarat kata sesuatu hal yang saya pasang atau yang mereka minta ke saya itu seperti sebuah baterai yang kalau dipakai terus-menerus itu lama-lama akan dayanya akan semakin habis, semakin berkurang. Itu pun juga sesuatu hal dalam gaib ataupun apa metode apa yang mereka inginkan terus saya pasangkan ke mereka itu juga harus perlu dicas ulang kembali dan itu juga berjarak ada yang 1 bulan, kemungkinan ada yang 2 bulan, 1 tahun, atau mungkin bahkan 5 tahun itu juga dipatok dengan harga. Rata-rata yang misalnya kayak pesugihan atau pengasihan itu paling murah berapa, Mbak? Kalau yang paling murah itu yang tingkatan yang paling bawah sekali itu antara sampai 5 sampai 10 juta. Kalau untuk yang menengah itu kisarannya sampai 100 ke atas lah. Kalau yang paling tinggi itu biasanya 1 M ke atas. Itu manjur, Mbak? Mudah-mudahan manjur. Itu manjur, Mbak? Yuk, pasti manjur lah. Kalau nggak manjur, buat apa mereka datang ke sini terus meminta ini dan itu, mematok harga yang saya patok? Pasti manjur lah untuk hal seperti itu. Kalau nggak manjur ya mereka pasti nggak bakalan datang, merasa dibohongi. Oke, Mbak. Demikian, Mbak, silaturahmi kami, Mbak. Ini sebetulnya bukan iklan dalam wawancara ini, tapi untuk pengetahuan untuk semua kalangan lah gitu, Mbak, ya. Iya. Ya, semoga bisa amanah gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.